Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi pada video pembelajaran PWK. Dalam video kali ini akan membahas terkait pengaruh perubahan geomorfologi terhadap perencanaan tata ruang dengan studi kasus perubahan geomorfologi Gumuk Pasir Parangtritis Kecamatan Bantul Kabupaten Yogyakarta. Dalam video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah evaluasi sumber daya lahan yang diampu oleh Bapak Rendra Suprobo Aji dan Ibu Rindang Alfia. Selanjutnya, sebelum memasuki pada videonya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Alda Vesturagil Putri dengan NIM 191910501019 dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Jadi, untuk konten yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, dilanjutkan dengan tinjauan teori, dan akan diperdalam dengan pembahasan, kemudian akan diakhiri dengan kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama terkait pendahuluan, di mana pendahuluan ini akan berisi tentang latar belakang terjadinya proses geomorfologi pada gumuk pasir di Parangtritis. Jadi untuk latar belakang yang pertama, proses geomorfologi suatu wilayah di permukaan bumi dipengaruhi oleh tenaga-tenaga tertentu yang dapat menghasilkan kenampakan geomorfologi yang bervariasi. Angin dengan kecepatan tertentu yang terjadi pada permukaan tanah dapat menghembuskan material-material lepas dan memindahkannya ke lokasi lain. Salah satu hasil proses geomorfologi yang berhubungan dengan aktivitas angin adalah terbentuknya gumuk pasir. Seperti yang terjadi pada dataran aluvial pantai selatan Kabupaten Bantul yang memiliki sumber material membentuk gumuk pasir yang melimpah, yaitu berupa pasir dari Gunung Merapi yang terangkut oleh aliran Sungai Opak dan Sungai Progo, yang kemudian oleh arus dan gelombang dihempaskan ke pantai. Angin muson tenggara yang membentur topografi kars di sisi timur pantai Parangtritis merupakan tenaga yang cukup untuk membentukkan dan perkembangan gumuk pasir di Parangtritis. Nah, untuk selanjutnya terkait latar belakang yang kedua, di sini merupakan sebuah jenis dari gumuk pasir Parangtritis. Nah, gumuk pasir Parangtritis yang merupakan kenampakan geomorfologi yang unik, yaitu terbentuk gumuk pasir berupa tipe Barchan di wilayah tropis. Barchan merupakan tipe gumuk pasir yang berbentuk sabit dengan kedua ujungnya seperti tanduk yang merupakan keunikan alami dan harus dilestarikan, seperti yang telah dilihat pada gambar yang terpampang. Selanjutnya, dinamika penggunaan lahan yang terjadi di area gumuk pasir Parangtritis dalam periode waktu tertentu berpengaruh terhadap perkembangan area gumuk pasir. Dinamika penggunaan lahan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya aktivitas masyarakat yang terdapat di sekitar area gumuk pasir yang didorong oleh berbagai tujuan. Di antaranya yaitu program penghijauan dan tambak tambak udang di area gumuk pasir Parangtritis yang terjadi saat ini. Fakta di lapangan tentang hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2 berikut. Pada gambar 1.1 merupakan representasi dari area penghijauan di daerah gumuk pasir Parangtritis, dan untuk gambar 1.2 merupakan translokasi dari gumuk pasir itu yang kini telah menjadi sebuah tambang udang. Selanjutnya terkait pembahasan tentang berdasarkan kebijakan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul tahun 2010 sampai 2030, Pasal 65 terkait penetapan kawasan strategis kabupaten. Di pasal ini menyebutkan bahwa kawasan strategis lingkungan hidup kabupaten sebagaimana disebut pada ayat 1, yaitu kawasan strategis gumuk pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dapat dijadikan sebagai laboratorium
laboratorium alam yang langka, di mana kerusakan terhadap gumuk pasir akan mengubah sebuah ekosistem secara nyata yang berakibat pada besarnya kerusakan karena terganggunya keseimbangan ekologi. Pada potensi yang dapat dikembangkan dari kekhasan karakteristik gumuk pasir, Parangtritis ini selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, juga dapat dimaksimalkan secara optimal sebagai daya tarik wisata seperti bermain seluncur pasir atau sandboarding, lokasi pemotretan untuk prewedding, dan digunakan untuk manasik haji yang sudah dikembangkan baru-baru ini. Nah, berdasarkan kebijakan tersebut, gumuk pasir Parangtritis ini telah didukung penuh oleh kebijakan daerah setempat. Selanjutnya tujuan, di mana tujuan ini untuk mengetahui dinamika penggunaan lahan di area gumuk pasir Parangtritis pada periode tahun 2002 sampai 2012 dan menganalisis dinamika penggunaan lahan di area gumuk pasir Parangtritis tahun 2002 sampai 2012. Untuk pembahasan selanjutnya yakni masuk kepada pembahasan bab 2 terkait tinjauan pustaka yang berisi pengertian, konsep, istilah, jenis, serta asumsi-asumsi dari pakar para ahli. Nah, memasuki pada tinjauan pustakanya, di sini ada 4 tinjauan pustaka yang dibahas terkait geomorfologi, gumuk pasir, penggunaan lahan, serta penginderaan jauh. Di mana yang pertama, geomorfologi yang merupakan inti dari pembahasan ini, yakni adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang bentuk lahan, khususnya mengenai sifat, asal, pembentukan, proses-proses perkembangan, dan komposisi materinya. Selanjutnya untuk gumuk pasir atau sand dunes adalah sebuah gundukan material pasir yang terangkat oleh angin dan terendapkan setelah kekuatan tiupan angin berkurang atau akibat terhalangi oleh adanya rintangan yang umumnya adalah sebuah vegetasi. Selanjutnya untuk penggunaan lahan adalah semua jenis penggunaan atas lahan oleh manusia yang mencakup penggunaan lahan untuk pertanian hingga lapangan olahraga, rumah permukiman, hingga rumah makan, rumah sakit, hingga kuburan. Selanjutnya pembahasan terkait penginderaan jauh adalah sebuah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan sebuah alat tanpa kontak langsung dengan suatu objek itu. Jadi daerah atau gejala yang akan dikajinya itu langsung diamati menggunakan penginderaan jauh. Nah, dari keempat tinjauan pustaka ini yang merupakan dasar sebagai pembahasan di pembahasan kali ini terkait penggunaan lahan dan geomorfologi. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga, yakni masuk ke dalam studi kasus yang telah kita ambil. Nah, untuk kasus yang telah diambil, yakni berada di daerah Jalan Gumuk Pasir, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Dapat dilihat dalam peta lokasi penelitian zona inti gumuk pasir Parangtritis itu. Dalam peta tersebut merepresentasikan bahwa bagian dari gumuk pasir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni zona penunjang gumuk pasir, yang kedua atau yang inti yaitu zona inti dari gumuk pasir yang merupakan zona penelitian dan pembahasan pada video kali ini, dan yang terakhir adalah zona. Selanjutnya untuk penggunaan lahan pada zona inti gumuk pasir prarestorasi. Lokasi gumuk pasir berbatasan langsung dengan laut, di mana proses geomorfologi pada suatu lokasi penelitian ini adalah marine dan aulin. Peta penggunaan lahan zona inti pada gumuk pasir tahun 2002, 2009, 2012, dan 2017 menggunakan skala 1:10.000 dengan skala digitasi 1:500, sehingga disebut sebagai peta desa. Spesifikasi peta desa untuk zona inti gumuk pasir menggunakan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang spesifikasi teknis penyajian peta desa. Selanjutnya untuk penggunaan lahan di tahun 2002.
di mana pada tahun 2002 gumuk pasir ini adalah gumuk pasir yang pasif yang telah menggeser gumuk pasir aktif pada tahun yang terjadi dari tahun 1972 sampai 1992. Dapat dilihat dalam lampiran peta di samping. Nah, selanjutnya untuk penggunaan lahan di tahun 2002. Untuk penggunaan lahan di tahun 2002 ada 7 klasifikasi penggunaan lahan, di mana yang pertama ada betting pantai seluas 0,35 hektar. Selanjutnya ada gumuk pasir seluas 84,87 hektar. Yang selanjutnya ada jalan seluas 0,48 hektar, hutan lindung seluas 5,26 hektar, ladang seluas 5,26 hektar, permukiman dengan luas 1,36 hektar, serta semak belukar dengan luas 3,73 hektar, yang mana memiliki total luas sekitar 141,10 hektar. Selanjutnya untuk penggunaan lahan di tahun 2009, di mana penggunaan lahan di zona inti gumuk pasir tahun 2009 yang seperti pada gambar berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 7 tahun beberapa penggunaan lahan yang mendominasi dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya yang mengalami persebaran area. Nah, dapat dilihat pada peta di samping. Selanjutnya untuk klasifikasi penggunaan lahan di tahun 2009 dapat dilihat seperti tabel di samping, di mana dengan klasifikasi yang sama seperti pada tahun 2002 dengan total luasan sekitar 141,10 hektar. Nah, penggunaan lahan pada gumuk pasir pada tahun 2002 ini mengalami penurunan luas, yaitu dari luas 84,87 hektar, kemudian berubah menjadi 70,20 hektar. Perubahan ini terjadi terutama di bagian barat lokasi zona inti gumuk pasir, yang dipengaruhi oleh perkembangan dari sebuah luas dari lahan hutan kering dan semak belukar. Selanjutnya yaitu penggunaan lahan yang terjadi pada tahun 2012, di mana penggunaan lahan pada zona inti gumuk pasir tahun 2012 ini dalam kurun waktu 3 tahun menunjukkan adanya peningkatan luasan yang dapat dilihat pada tabel 4.3 selanjutnya dan persebaran pada sebuah area. Penggunaan lahan gumuk pasir semakin meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terhitung dari tahun 2002 sampai 2012. Berikut merupakan tabel pengklasifikasian dari penggunaan lahan di tahun 2012, di mana total keseluruhan yaitu sebesar 141,10 hektar dengan dibagi 7 klasifikasi penggunaan lahan. Yang pertama ada beting pantai, yang kedua ada gumuk pasir, ada jalan, ladang, hutan lahan kering, permukiman, serta semak belukar. Selanjutnya untuk penggunaan lahan pada tahun 2015, di mana penggunaan lahan tahun 2015 ini merupakan penggunaan lahan yang dijadikan acuan untuk kegiatan konservasi gumuk pasir. Konservasi gumuk pasir Parangtritis dilakukan pada setiap zona konservasi untuk memudahkan dalam pengolahan lahan ke depannya. Zona gumuk pasir Berkan terdapat 3 zona, yaitu zona inti gumuk pasir, zona penunjang gumuk pasir, dan zona terbatas gumuk pasir. Nah, pada penggunaan lahan di tahun 2015 ini terdapat penambahan translokasi penggunaan lahan, yaitu terdapat penambahan penggunaan lahan berupa semak belukar, lahan terbangun, lahan terbuka, serta tambak udang. Selanjutnya untuk pembahasan berikutnya terkait dinamika penggunaan lahan pada zona inti prarestorasi. Terdapat penggunaan lahan yang mengalami perubahan baik menurun atau meningkat dan area persebarannya.
di mana penggunaan lahan yang mengalami penurunan luas secara signifikan yaitu gumuk pasir dengan total penurunan luas sebesar 24,16 hektar atau sekitar 17,12% dari total luas zona inti gumuk pasir 141,10 hektar. Persebaran gumuk pasir yang berkurang dari tahun 2002 sampai 2012 adalah wilayah pada bagian barat, timur, dan selatan lokasi penelitian, yang kemudian digantikan dengan penggunaan lahan yang lain. Jadi pada dinamika penggunaan zona inti prarestorasi di lahan gumuk pasir ini, itu ada jumlah total penurunan perluasan sebesar 24,16 hektar. Selanjutnya yaitu berikut merupakan representasi dari peta citra satelit resolusi tinggi pada tahun 2002, 2009, dan 2012. Dalam ketiga peta tersebut dapat dilihat perbedaannya dari tahun 2002 hingga 2012. Nah, selanjutnya penggunaan lahan yang mengalami peningkatan yang paling banyak adalah hutan lahan kering dengan total penambahan luas sebesar 14,32 hektar, di mana persebaran luas hutan lahan kering ini terjadi ke segala arah dan semakin mendekati wilayah gumuk pasir dengan warna hijau muda yang direpresentasikan dalam peta tersebut. Nah, jika dilihat dari peta tersebut, warna yang berwarna hijau muda terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan cukup jelas dari tahun ke tahun. Penggunaan lahan yang mengalami peningkatan selanjutnya adalah penggunaan lahan permukiman dengan total penambahan luas sebesar 2,27 hektar, di mana dapat dilihat dalam peta berikut pada bagian sebelah utara zona inti mulai dipadati oleh permukiman penduduk, yang pada peta tersebut dapat dilihat dan telah direpresentasikan dengan warna coklat. Nah, berikut merupakan peta perubahan penggunaan lahan dari tahun 2002, 2009, 2012, dan 2018, di mana terlihat pada tahun 2018 telah mengalami kepadatan penggunaan guna lahan mulai dari semak belukar dengan warna kuning, translokasi permukiman, hingga translokasi tambak. Dinamika penggunaan lahan yang kini perlahan-lahan mengubah gumuk pasir menjadi penggunaan lahan lain dan membuat luasan gumuk pasir semakin berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini akan terus terjadi apabila tidak adanya kebijakan yang tegas untuk membatasi penggunaan lahan. Demi terjaganya kelestarian gumuk pasir, sebaiknya segera dilakukan koordinasi multi-stakeholder untuk menyelamatkan gumuk pasir Barkan yang sebagai kekhasan dan keunikan geomorfologi di Parangtritis dari kepunahan. Selanjutnya, berikut merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada video kali ini, di mana dinamika penggunaan lahan pada zona inti gumuk pasir dari tahun ke tahun semakin meningkat, khususnya sebelum adanya kegiatan restorasi gumuk pasir. Penggunaan lahan gumuk pasir pada tahun 2002 seluas 84,87 hektar berubah menjadi 70,20 hektar pada tahun 2009. Semakin menurun lagi pada tahun 2012 yaitu 60,71 hektar, di mana luas hutan lahan kering pada tahun 2002 seluas 45,4 hektar berubah menjadi 59,36 pada tahun 2012. Nah, peningkatan luas hutan lahan kering ini sangat drastis dalam kurun waktu 10 tahun. Hutan lahan kering merupakan dampak dari penghijauan gumuk pasir pada tahun 1975. Persebaran penggunaan lahan hutan lahan kering semakin ke arah gumuk pasir Barkan diikuti oleh penggunaan lahan lain yang juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan maupun penjelasan yang sedikit kurang dapat dimengerti.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.